wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana beserta saudara-saudaraku hadirin wal hadirat jalan-jalan penghuni surga. Revolusi mental seperti yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo merupakan suatu proses pendidikan, yaitu pembentukan dan pengembangan karakter. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat menjadi warga negara Indonesia yang berintegritas, mempunyai etos kerja, dan berjiwa gotong royong. Karakter merupakan kesatuan antara pola pikir, nurani, dan sikap yang melekat pada setiap individu yang mengandung nilai, kemampuan, moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan zaman. Seperti saat ini, kita telah memasuki era globalisasi yang mana penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, pemuda kita terlena dengan game online dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, pemuda kita pesta narkoba dan mabuk-mabukan. Sehingga mereka hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Ingatkah kita hadirin? Bukankah rusaknya akhlak akan menimbulkan malapetaka? Bukankah rusaknya akhlak akan menghancurkan bangsa? Bukankah rusaknya akhlak akan membuat geram alam semesta? Bahkan rusaknya akhlak akan menimbulkan sebuah bencana. Betul hadirin? Oleh sebab itu, tergugah hati kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran yang terangkai dalam sebuah judul, Revolusi Mental dalam Membangun Kepribadian Pemuda Islam dalam Perspektif Al-Quran. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar Indonesia, berkata, apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah generasi mudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peranan yang sangat besar dan penting bagi suatu bangsa, terlebih lagi dalam menghadapi era global. Maka revolusi mental haruslah menjadi tekad kita bersama. Sebagai rujukan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. dengan menyebut nama Allah yang
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang terhadapmu. Hadirin yang kami hormati, ayat tersebut menjelaskan bahwa sejak dulu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai petunjuk Al-Quran. Lantas, bagaimana dengan terjadinya kebobrokan moral, kriminalitas, dan pergaulan bebas saat ini? Ini akibat nilai-nilai petunjuk Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu hadirin, di era global yang serba gemerlap dan glamor ini, kita membutuhkan ilmu sebagai filter guna menghadapi segala pengaruh modernisasi. Mengapa orang barat bisa terus berlomba-lomba naik ke bulan, sedangkan kita berlomba-lomba naik ke pohon kelapa? Mengapa orang barat bisa terus berlomba-lomba menciptakan HP dengan berbagai merek, sedangkan kita bangga bila menggunakannya? Ini terjadi karena kita hanya menggunakan ilmu sebagai jalur alternatif, bukan sebagai kewajiban. Bila kita mau mencermati konsep kehidupan orang barat adalah hasil adopsi dari Al-Quran. Dengan ilmu, mereka bisa menguasai dunia. Padahal hadirin, jika sekiranya ilmu itu dikuasai oleh umat Islam, maka bukan hanya dunia yang dapat dikuasai, tetapi akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam penggalan surat Al-Mujadalah ayat 11. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang kami hormati, jika pemuda Islam Indonesia mau mengaplikasikan ilmu yang bersumber dari ajaran Al-Quran tersebut, maka bangsa Indonesia akan mengalami perubahan yang lebih baik di era global. Sejarah telah mencatat bagaimana kisah Sultan Syahrir yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua, merupakan bukti nyata bahwa pemuda selalu memiliki peran dalam merubah kondisi suatu bangsa. Namun hadirin, fakta membuktikan banyak generasi muda kita saat ini yang masih suka bermalas-malasan, nongkrong di warung kopi sambil wifi-an sampai larut malam, siangnya tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Lantas, mau dibawa ke arah mana bangsa ini hadirin, jika kita sebagai generasi muda tidak mau melakukan perubahan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 53. ذَلِكَ بِأَنَّ
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Wa anna Allaha sami'un alim. Shadaqallahul azim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ahmad Al-Sawi di dalam tafsir Al-Sawi dari Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah juz 11 halaman 267 menjelaskan bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tidak merubah ketaatan, bersyukur, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Hadirin yang kami hormati, dari syarahan kami dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, sejak dulu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai petunjuk Al-Quran. Yang kedua, untuk menuju Indonesia yang maju, terlebih lagi dalam menghadapi era global, maka pemuda harus mengambil perannya dalam revolusi mental untuk memajukan bangsa dalam perspektif Al-Quran. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah banjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak kepada semua hadirin, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersemangat dalam melakukan perubahan. Jadilah generasi muda Islam yang berkualitas dengan ilmu. Jangan beranggapan kita generasi yang tertinggal. Katakan tidak, kita adalah luar biasa. Ingin tahu siapa kita? Generasi yang beriman, berilmu, bertakwa, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum